Ini soal mengenai PSBB, ya kan sebentar lagi kan sudah menjelang Lebaran. Ibu melihat pandangan sebagai psikolog, psikiater ya, maaf. Untuk pemerintah ini pemberlakuan PSBB sendiri di Jakarta sampai di daerah lain, tapi masyarakat ini masih beraktivitas seperti biasa, itu nggak hanya di ibu kota, berarti sampai di daerah-daerah lain pun masih beraktivitas seperti biasa. Itu ibu gimana melihat? Sebetulnya PSBB itu harus diikuti oleh kebutuhan tetap diatasi. Misalnya tetap diberikan sembako sesuai dengan perjanjian, tetap diberikan kebutuhan hidup. Jika akhirnya seseorang akhirnya tidak ada kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, maka dia akhirnya akan berpikir, apakah saya lebih baik kena COVID-19 atau mati kelaparan. Ini yang jadi dilema yang cukup besar. Memang tidak jelas apakah mati kelaparan segera meninggal, tapi mereka kan sudah kesulitan. Jadi orang juga tidak tahan. Kalau harus dengan kesulitan, akhirnya tidak ada dukungan dari pemerintah. Jadi pemerintah perlu atau mendukung atau ya seperti sekarang PSBB tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terus kita bisa lihat dari kebutuhan masyarakat pun mendekati Lebaran semakin banyak dan semakin besar. Terus juga Ibu melihat masyarakat pasti banyak khawatir ya kan soal sandang pangan mereka, sementara dari pemerintah pun belum bisa merata seperti itu. Terus ini apakah mempengaruhi mental masyarakat di kalangan menengah atau jelas kalau kita lihat penurunan ekonomi yang begitu drastis, itu jelas akan mempengaruhi mental seseorang. Akan akhirnya berwujud pada hal-hal yang sifatnya negatif, seperti misalnya perampokan, tindak kekerasan, termasuk hal-hal negatif seperti pemerkosaan, pembunuhan, perceraian. Semua hal itu akan otomatis terjadi. Termasuk mungkin belakangan akan terjadi masalah bunuh diri. Jadi orang jika menghadapi suatu persoalan stres yang terlalu besar, maka perlu ada jalan keluar. Jalan keluar dalam hal ini karena sifatnya ada ekonomi yang terlalu merosot, yang mereka tidak bisa menerima, maka umumnya berbalik pada suatu yang sifatnya negatif. Suatu perubahan sifat yang sifatnya lebih ke arah negatif, seperti misal perampokan, pembunuhan, penjarahan, semua itu bisa terjadi. Semua itu cenderung akan terjadi. Ibu, maksudnya untuk menyambung masalah perekonomian di sini kan juga masih banyak nih warga-warga kita yang masih mudik, memaksakan untuk pulang kampung secara terang-terangan kah atau secara diam-diam kah. Nah itu Ibu melihat mental nih masyarakat ini udah dikasih tahu sama pemerintah, cuman masih melanggar. Ibu melihatnya gimana Ibu? Jadi di sini ada kelompok mereka yang memang hidup di Jakarta dan akhirnya sudah di PHK atau penghasilan sangat merosot. Maka bagi mereka pulang kampung itu sebagian kebutuhannya akan terpenuhi di kampung. Misalnya mereka makan lebih mudah di kampung, tidak perlu akhirnya kontrak-kontrak tanah atau kontrak rumah atau kontrak kamar, itu kan tidak perlu. Jadi kehidupan di kampung sebetulnya memudahkan mereka, bagi mereka yang di PHK atau bagi mereka yang mengalami kemerosotan penghasilan yang cukup besar. Bagi mereka yang sebetulnya berkecukupan, mereka seringkali ya sudah kebiasaan senang, mempertahankan kesenangannya. Jadi di sini tidak ada sesuatu di mana mereka betul-betul patuh pada pemerintah.
Jadi kepatuhan ini berbeda dari satu negara ke negara lain. Jadi kenapa akhirnya masyarakat di sini kurang patuh sampai di mana dibawa dari pemerintah sehingga akhirnya masyarakatnya ikut patuh. Nah, ini beralih ke kita untuk tema tuh sholat Id nih Bu. Jadi kan pemerintah kan sudah menghimbau nih untuk tidak ada sholat Id di masjid-masjid atau di jalanan seperti itu. Nah, mungkin masyarakat pun menilai apakah ada rasa trauma maksudnya untuk pemerintah sendiri menghimbau untuk sholat Id di rumah saja. Nah, Ibu melihat himbauan dari pemerintah ini sebenarnya gimana? Sekarang kita harus melihat bahwa masyarakat itu kelompok masyarakat itu berbeda. Ada yang kelompok masyarakat yang betul-betul tidak peduli dan percaya sepenuhnya bahwa itu ada ditentukan oleh ya nasib masing-masing, dan akhirnya mengikuti lebih banyak mengikuti ke arah agama. Ada masyarakat yang beranggapan bahwa semua itu harus diupayakan, bukan begitu saja kita hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama, apalagi sudah ada fatwa-fatwa yang mempersoalkan bahwa itu jangan melakukan hal seperti itu demi untuk memberantas virus. Jadi sebetulnya kedua-duanya ada segi kebenarannya, tinggal kalau kita betul-betul mau memberantas, maka kita ikuti semua yang sifatnya pemberantasan virus atau pemberantasan COVID-19. Oke, Bu. Tapi kalau kita kurang percaya, ya akhirnya ya bisa-bisa tidak diikuti. Yes. Karena masyarakat belum diajarkan untuk patuh pada peraturan. Oke Bu, ini mungkin saran terakhir nih Bu nih, saran terakhir bagi masyarakat yang pengen beraktivitas kembali ataupun yang pengen mengikuti pemerintah karena dibatasi, ini mungkin Ibu gimana melihat saran untuk masyarakat sendiri? Sebetulnya kalau kita lihat saran itu jelas saran bagus. Saran itu saran yang diperuntukkan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dan kalau itu cepat-cepat diberantas, maka otomatis semua akan bebas. Tapi sampai seberapa jauh masyarakat itu tahan untuk mengikuti sampai berbulan-bulan. Jadi kita lihat dari segi finansial, dari terutama dari segi kebutuhan makan. Ekonomi. Kalau kebutuhan makan tidak dipenuhi, jangan harapkan bahwa masyarakat akan mau mematuhi. Kemudian dari masalah finansial yang terlalu merosot, dan yang lain adalah masalah kebiasaan kepatuhan masyarakat pada pemerintah, termasuk kesadaran. Sampai seberapa jauh sih orang sadar, tapi terkadang orang sadar tapi tidak ada jalan lain karena dia merasa bahwa dirinya terlalu tersiksa dengan akhirnya misalnya menyediakan untuk lebaran, untuk berjualan lebaran, akhirnya tidak boleh berjualan, maka otomatis mereka akan memaksakan diri daripada ruginya terlalu besar.